Gitu. Isu mereka yang bikin, lalu mereka yang karena mereka punya agenda ke depannya apa. Jadi isu ini hanyalah jalan pembuka untuk menuju terwujudnya agenda 2030. Kenapa Presiden pada periode 2025 sampai 2029 ini menjalankan program MBG? Karena apa? Saya punya datanya, di mana setiap kita perhatikan ketika debat kemarin di Pilpres, itu yang digunakan adalah apa? Selalu harus mengikuti kepada ini. Setiap program presiden, capres harus menyusun program berdasarkan RPJPN dan RPJMN. Jadi rule of the game-nya sudah ada. Kita ini hanya sebagai puppet, ya, sebagai boneka, pion, ya. wayang-wayang yang dikendalikan oleh skenario dari sutradara. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. Oke. Pak, salaman dulu Pak. Satukan energi frekuensi gitu Makasih, nggak? Ya iya. kan? Apa kabar Pak Dharma? Baik. Ditunggu sekali, selalu ditunggu ya kan? Walaupun kita udah sering ketemu, tapi saya nggak bosan untuk gali terus, untuk belajar terus dari Bang Dharma. Bang Dharma aja ya? Ya. Ya. Guys, kita ketemu lagi dengan Bang Dharma nih ya. Kali ini topiknya itu seputar yang lagi hot-hotnya, lagi hangat-hangatnya, dan semua masyarakat pun setuju bahwa program ini itu kurang efektif. Gagal. Gagal. Karena ngarang-ngarang. Gue udah halus banget. Saya boleh ngomong itu ya? Boleh. Ngomong asik-asik aja ya? Aduh. Saya pengen masyarakat, apa rekan-rekan itu paham betul. Jadi nggak usah bingung gitu. Untuk supaya apa? Peristiwa demi peristiwa yang terjadi mudah melihatnya. Gitu. Oke. Sok, di ini dulu. Jadi ini udah ada sekumpulan pertanyaan ya kan. Udah tahu ya teman-teman juga udah tahu semuanya bahwa hot topik kita akan adalah MBG, makan bergizi gratis ya. Yang mungkin awal idenya itu seperti niatnya baik ya kan, cuma kacau di implementasinya. Ya kan, kacau dalam situasi lapangannya seperti apa. Dan bukan 1-2 kali dalam sejarah sejak MBG awal sampai sekarang itu korban keracunan sudah ribuan siswa. Apakah ini patut untuk dilanjutkan, dan sebenarnya apa sih sebenarnya kok kayaknya nutup kuping banget ya, kupingnya tebal banget, udah ada korban tapi tetap masih ngeyel. Jadi kita mau kupas, itu salah satu topiknya, dan sisanya itu kita mengalir aja, dan sekaligus ada pertanyaan dari netizen yang terhormat ya kan. Pertanyaan pertama pasti semua orang juga udah gak sabar karena kepengen tahu sebenarnya ini ya Pak ya, kenapa MBG masih diteruskan walau sudah banyak korban keracunan? Ya. Kenapa MBG tetap diteruskan walaupun sudah banyak korban? Ya. Karena mandatori. Mandatori dimulai dari tahun 1990, yaitu World Children Summit. Kemudian Earth Summit, di mana dilaksanakan oleh UNCED, yaitu United Nations Conference Environment for Development. Lalu tahun 2000 dideklarasikan di Rio de Janeiro, yaitu International Development Goals. Membagi 2 fase, yaitu Millennium Development Goals. Ada 8, kemudian disempurnakan tahun 2015 menjadi Sustainable Development Goals sesuai dengan RPJMN 2015
sampai dengan 2025. Jadi agenda atau program makan bergizi gratis ini bukan hal baru. Ini merupakan komitmen dari pemerintah Indonesia sendiri yang telah ditandatangani tahun 2021 oleh mantan Ketua Bappenas ketika itu, yaitu Dr. Suharso Manoarfa di New York. Bahkan draftnya itu disiapkan sebelum acara yang ditandatangani, bahwa Indonesia berkomitmen melaksanakan yang disebut dengan School Meal Coalition. School Meal Coalition, yaitu kemitraan. Makanya dilaksanakan ada yang mitra-mitranya. Ya, jadi kenapa diteruskan? Ya memang ini sudah komitmen. Artinya kita bukanlah negara merdeka. Kita memang harus selalu melaksanakan. Coba mereka melakukan isu lingkungan. Ya, saya buka ya. Isu lingkungan. Padahal lalu membuat panitia yang menjadikan isu-isu tadi kejadian, lalu mereka lagi yang datang memberikan solusi. Bukan solusi, memberikan jalan terusannya untuk mengatasi isu yang sebenarnya mereka yang bikin. Gitu. Isu mereka yang bikin, lalu mereka yang karena mereka punya agenda ke depannya apa. Jadi isu ini hanyalah jalan pembuka untuk menuju terwujudnya agenda 2030. Itu. Jadi pahami itu. Makanya School Meals Coalition namanya. Itu yang dilaksanakan pada saat United Nations Children Summit. Food System. Ya, UN Food System Summit yang ditandatangani oleh Dr. Suharso Manoarfa, Bappenas. Ya, ingat saya selalu bilang Bappenas, semua agenda yang dilaksanakan seluruh institusi, kelembagaan, kementerian, lembaga, itu blueprint-nya ada di Bappenas. Karena Bappenas lah yang akan membagi, ini kamu sekian, ini kamu sekian, ini kamu sekian. Nanti yang mendeploy atau yang mendistribute adalah Kemenq. Itu. Jadi kalau Kemenq itu seperti bendahara lah. Ya udah, store itu ya. Jadi seluruhnya ada di Bappenas. Kalau di daerah ada di Bapeda. Berarti ini merupakan program ya sebenarnya. Program mandatori yang harus dilaksanakan untuk tercapainya agenda 2030. Itu. Nah, fase terakhir adalah 2024 sampai dengan 2025 sampai dengan 2029. Sebelum dan di 2030 gitu ya. Jadi nah, itu yang dilaksanakan oleh presiden yang ada saat ini. Saya tidak perlu sebut namanya. Karena siapapun presidennya, kalau tidak memiliki sikap kenegarawan yang membela kepentingan rakyatnya, bukan disetir atau dikendalikan oleh agenda global yang memang selama ini menjajah kita dengan yang disebut dengan neokolonialisme. Penjajahan dengan menggunakan sistem. Dan kita mengikuti sistem kapitalis. Sehingga konsep homo homini lupus yang dimainkan, yang dipopulerkan oleh seorang filsuf dari Inggris, yaitu Thomas Hobbes, itulah yang terjadi, di mana konsep itu adalah konsep serigala berbulu domba. Makanya serigala itu bangke pun dimakan, gitu kan? Bangke pun dimakan, semuanya yang kotor-kotor, semuanya itu pokoknya dia kayak tong sampah apa aja dimakan, gitu. Itulah makanya kadang-kadang orang bahasa Jawa kalau lagi kesel, ya kan, ngomong tentang sesuatu yang berkelakuan tidak baik, ya, dibilang apa, Mas Hendra? Asu. Itu. Ternyata singkatan dari apa itu asu? Nanti ada orang bilang, oh cocokologi.
biarin aja ya. Gitu. Jadi itu adalah argumen sesuai uang. Ya kan? Itu yang selalu orang sampaikan. Jadi argumennya itu argumen atau alasan pembenaran, ujung-ujungnya mau ngeruk duit. Itu yang terjadi. Gitu. Nah, kenapa Presiden pada periode 2025 sampai 2029 ini menjalankan program MBG? Karena apa? Saya punya datanya, di mana setiap kita perhatikan ketika debat kemarin di Pilpres, itu yang digunakan adalah apa? Selalu harus mengikuti kepada ini. Setiap program presiden, capres harus menyusun program berdasarkan RPJPN dan RPJMN. RPJMN jangka panjang, ini jangka menengah. Dia harus. Kalau tidak, ya KPU tidak mau menerima sebagai syarat. Itu pengalaman saya ketika kemarin. Manfaatnya. Dipaksa kita untuk mengikuti, membuat visi misi supaya sesuai dengan maunya global. Makanya Jakarta kota global. Nah, sama dengan ini. Jadi yang diperdebatkan dalam setiap debat Pilpres ya selama tahun 2000, mulai dari zamannya Pak kalau nggak salah mulai tahun 2014 kalau nggak salah debat itu. Nah, itu ini memang ketentuannya itu. Jadi rule of the game-nya sudah ada. Kita ini hanya sebagai puppet ya, sebagai Boneka, pion, ya. wayang-wayang yang dikendalikan oleh skenario dari sutradara seperti Mas Kanda. Jadi kalau seorang sutradara sebenarnya tahu, ya ingat ya, the world is a stage, gitu. Semua main sesuai dengan perannya, tetapi yang sedang dimainkan semuanya adalah drama, dikasih keilmuannya untuk berargumentasi. Ya, sesuai dengan keilmuannya untuk menutupi kebobrokan atau loophole atau lubang-lubang yang terjadi supaya bisa mengcover, supaya bisa eliminir, supaya bisa menutupi. Itu. Bisakah mereka lakukan sendiri? Tidak bisa. Makanya mereka selalu berkelompok. Mereka selalu berkelompok. Nah, karena mereka nggak cukup kuat, mereka perlu buzzer. Karena mereka nggak kuat. Gitu. Mereka tahu mereka nggak akan kuat. Dia perlu buzzer. Cuman buzzernya nggak pernah muncul muka kan? Hanya beraninya di media sosial. Makanya ketika periode pertama Presiden Joko Widodo, saya bergumam di dalam hati. Kenapa Pak Presiden ini peduli sekali dengan apa kata netizen? Saya waktu itu di tahun 2015, kenapa ya? Cuekin aja. Karena nggak real. Oh, ternyata memang periode beliau adalah periode permainan dari buzzer, influencer, dan fact checker yang memang sudah disiapkan anggarannya. Jadi nodap, jadi nggak usah pusing dengan permainan buzzer. Ya, buzzer itu memang sudah disiapkan untuk mereka nggak akan kerja lah, karena mereka ini profesi kan, gitu. Ini profesi. Jadi bagi para buzzer yang mendengar saya, ya, saya paham konsep itu. Silakan bekerja, tetapi sesuai dengan hati nurani, gitu. Karena apa? Kalau Anda cinta rakyat, ya Anda punya keluarga, maka tolong jangan sesatkan rakyat. Ya. Gitu. Ada lagi, Bu? Jadi Pak, kalau sudah keracunan seperti ini ya, jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap siswa-siswa yang keracunan? Kalau kita langsung bicara siapa yang bertanggung jawab, maka semua bertanggung jawab. Itu. Kita harus membentuk
tim investigasi, gitu. Ya, caranya membentuk tim investigasi, berhenti dulu ini, ya, pause dulu programnya, sampai investigasi menemukan siapa, di mana titik yang bertanggung jawabnya, apakah STOK-nya, SOTK-nya, ya, struktur organisasi tata kelola. Karena ketika dibentuk, ingat ya, BGN ini dibentuk itu tahun 2024 bulan Agustus tanggal 15. Belum pelantikan presiden. Ya. Artinya ini adalah kelanjutan. Lanjutkan. Jadi jangan menyesal. Ini kesalahan kita semua, kesalahan masyarakat semua yang menginginkan lanjutan itu. Oke gas. Torang dua baku gas, ya kan? Ya, terima. Ya. Jangan biasakan penyesalan selalu di belakang. Gitu. Lalu akan bertanya, lalu kita pilih siapa? 1, 2, 3. Sama, programnya akan sama. Gitu. Kenapa? Karena kita tidak merdeka. Adanya KPU pun itu adalah organisasi yang merupakan konsep global untuk memainkan drama pesta rakyat, gitu. Rakyat dibikin happy, ya, supaya tidak sadar. Rakyat berantem dengan alasan demokrasi, uang keluar, bunuh-bunuhan. Inilah konsep adu domba. Dengan alasan pesta rakyat. Dari situ sumber masalahnya. Itu. Dari situ sumber masalahnya. Pemilu mengizinkan money politik. Konsepnya one man, one vote, one value. Vote dihasilkan dari 1 MBG, ya kan? Atau 1 bansos. Ya, harga 50. Itulah harga diri kita. Jadi kalau kita diberikan MBG, sebenarnya itu adalah wujud daripada harga lu cuma segitu. Kamu adalah orang terhina. Makanya waspadai kenapa mereka ganti manusia jadi orang. Karena orang nilainya barang. Itulah kenapa angka. Coba 9.000 orang, manusia keracunan. Berbeda rasanya dengan 9.000 orang. Ya, dia bermain dengan Rosso. Itu. Bermainan Rosso aja. Gitu. Jadi Rosso-Rossonya. Nah, kalau ditanya kepada saya, bagaimana dengan program ini? Hentikan. Jangan buang-buang uang. Karena di situ terjadi manipulasi, pendataan, penggunaan uang. Jadi siapa yang diuntungkan dalam program ini sebenarnya? Ya, yang korupsi. Jadi begini, program ini harus dilakukan supaya uang keluar. Karena alasan uang keluar hanya boleh kalau ada program. Kenapa program ini adalah program yang paling besar anggarannya? Dengan alasan, tadinya alasannya apa? Untuk meningkatkan gizi, untuk mengurangi kemiskinan. Ya, artinya apa? Artinya sistem ini sudah menganggap bahwa Indonesia miskin. Yang harusnya diselesaikan adalah kemiskinannya. Sehingga makanan bergizi adalah pilihan karena tidak miskin. Kalau saya pribadi ditanya, hentikan. Hari ini juga, kalau perlu hari Senin. Berhentikan. Dan saya berharap seluruh rakyat Indonesia bersatu padu. Hentikan ini. Tolak. Jangan mau terima. Biar mereka keluarkan uang. Ketahuan di situ kalau uangnya dimakan. Itulah sebabnya kenapa MBG itu dananya lebih besar daripada dana pendidikan itu sendiri. Iya, karena fasenya. Jadi ini kan jadi proyek strategis. Kan? Dulu kebanyakan infrastruktur. Ya, periode yang lalu. Sekarang dialihkan ke sini. Memang jadwalnya seperti itu, timelinenya. Jadi jangan hanya melihat gini, keterlambatan kita mengantisipasi, sudah tahu ada jadwalnya, cuman karena cuek, nggak peduli, dan akhirnya kita kayak orang ini loh, terkaget-kaget. Loh, kok kayak gini? Kok gini? Oh, ini ada begini.
hebatnya mereka, kita dibikin pusing. Siapa yang bertanggung jawab? Kenapa begini? Kenapa begitu? Transparansi, akuntabilitasnya saja tidak ada sama sekali. BGN dibikin buat apa? Sebenarnya nggak penting. Saya pribadi berkata BGN tidak penting. Ya, saya mengatakan tidak perlu ada. Badan tangan tidak perlu ada. Semuanya yang badan-badan yang baru itu hentikan semua. Kalau saya. Lalu bagaimana bentuk bikin tim untuk membuat rakyat mandiri. Nggak, jangan kayak begini negara. Kenapa? Karena memang ada programnya. Programnya ada di sini. Nih, programnya ada di sini. Satu, ya, program pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. No poverty. Tidak ada kemiskinan. Alasan aja kan. Jadi, yang disebut sama Mbak Citra tadi, programnya mulia. Terlihat oleh mata. Terdengar oleh telinga. Tetapi, karena hukumnya adalah hukum serigala berbulu domba, makanya di balik itu, di udang di balik batunya, bagi panitianya, ya, siapa panitianya? Siapa? Globalis. Pemerintah. Pemerintah dengan SOTK-nya, dengan struktur organisasinya yang disebut badan tadi, badan gizi nasional, itu disuruh memainkan ini. Masing-masing itu. Jadi masing-masing dan bukan cuma BGN, masing-masing instansi sedang memainkan ini. Ya. Sedang memainkan ini semua. Ya, mau lihat apa yang dimainkan BPN. Ini loh. Ya, yang masalah Live online. live online itu yang tadinya sekian tahun katanya dipercepat 9 bulan, apa benar apa tidak, diganti digital dan sebagainya. Yang dikerjakan Kemenkes nyambung juga ke urusan makanan, jadi nggak berdiri sendiri. Semua program yang ada dijalankan Kemenkes, Budi Gunadisadikin, ya, Budi Gunadisadikin, sama yang dilaksanakan oleh BGN sama nyambung. Makanya dia langsung tiba-tiba bilang, oh harus rapid test, gitu. Nah, distribusi juga. Bagaimana, ini kan ada belanja barang kan? Belanja barang, belanja modal. Nah, belanja barangnya bagaimana belanjanya? Bahannya dari siapa? Coba selidiki. Itu. Jadi 1, 2 ini no hunger, zero hunger, tidak ada kelaparan. Jadi dianggap sudah lapar, dibikin tidak ada kelaparan. Nah ini, terima aja apa yang dikasih. Ketika keracunan, kalau cuma 1 tempat, paling tidak 2 tempat sampel, maka kita bilang ini adalah Error. human error. Ya, tetapi karena ini masif, maka ini adalah organized crime, kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif karena terorganisir. Persoalan nanti mereka mengatakan bahwa ini kasuistis atau ini memang kekurangan dan sebagainya. Masalahnya tidak ada SOP yang jelas. Ya. Tidak pernah ada namanya beauty contest atau food health contest yang bisa dijadikan standar. Contoh, dan nanti dari situ akan ketahuan berapa pantasnya pagu atau budget per orang. Gitu. Nah, apalagi sekarang dananya diambil dari dana pendidikan. Itu sekitar 223 triliun. Itu. Dan diketok palu untuk 2 tahun ini 335 triliun. Nah, dana kesehatan diambil 24T. Jadi 223 ditambah 24T sama dengan 247T. Nah, sisanya lagi, saya belum cek lagi tuh, sisanya itu dapat dari mana. Karena ini adalah School Meals Coalition, kemitraan, dari sini bisa bergabung, jadi ada yang namanya, bisa hybrid juga, bisa penyatuan antara swasta dengan Polri, ya Polri dengan TNI misalnya, ya, atau ya. Nah, di sini ada peluang terjadinya money laundering karena kemitraan.
Sehingga ada dana-dana yang bisa digunakan untuk dikelola. Ya, money laundering itu apa? Supaya dana-dana yang dihasilkan dari hal-hal yang sebenarnya merugikan masyarakat, ya, dilakukan secara kebijakan, itu juga money laundering sebenarnya. Apakah ini termasuk korupsi kebijakan? Bisa jadi ini korupsi kebijakan. Berarti Ya. ternyata emang kita punya ya dananya ya. Sakit hati gitu ya, kenapa nggak buat sekolah atau menaikkan gaji guru gitu ya. Ternyata buat program yang terburu-buru justru. Program karbitan. Bukan program terburu-buru. Memang mandatori. Kalau ibu mengatakan masih terburu-buru, berarti ibu nggak paham. Memang ini mandatori, perjanjian untuk menjadi seorang presiden harus mengikuti itu. Gitu loh. Jadi supaya apa ya, kita buka ini anunya, apa belakang panggungnya. Jangan cuman, oh harusnya begini. Iya, ini permainan. Permainan namanya operasi intelijen. Ya, tadi saya bilang ya. Opera. Ya, operasi ya berasal dari kata opera. Apa itu opera? Drama. Jangan, cuman kan selama ini kalau kita dengar operasi, waduh apa ini? Ternyata drama. Gitu loh, skenario. Intelligent, information, telling. Li dari kata lie, gennya dari ongoing event. Makanya setiap ada acara selalu ada event organizer. Kalau tidak ada anggaran, maka event ini nggak mau kerja. Jadi semuanya bersemangat untuk mendapatkan anggarannya. Nah, anggarannya dipakai untuk melaksanakan, tetapi dihitung-hitung supaya ada lebihnya buat ditabung. Ada kaitannya dengan masa kecil kita. Menabunglah untuk hari tua. Jadi apa yang Mas Hendra lakukan, apa yang Adik lakukan, Mbak Citra lakukan, dan saya lakukan selama ini karena kita terkooptasi dengan rasa was-was atau rasa khawatir masa tua kita tidak bisa hidup tanpa memiliki tabungan. Fear lagi ya. Of course. Ya. Itu. Jadi kehidupan dibikin sulit, orang yang mau benar tidak diberikan ruang oleh kelompok serigala, ya kan? Ya, disingkirkan di semua instansi. Gitu. Berarti goals MBG untuk stunting itu hanya ya. Oh, itu stunting adalah isu Oke. yang dilempar, ya, yang tidak yang dibuatkan penyebabnya, ya, penyebabnya mereka yang buat kriterianya. Oh, karena makanan mereka tidak bergizi. Mereka menciptakan itu. Oke. Lewat pembenaran-pembenaran kaidah ilmiah. Nah, ilmiah dipakai untuk pembenaran legitimasi dari ketidakbenaran yang mereka akan bangun di depan. Jadi, itulah kenapa selama ini kita dikasih sekolah. Supaya kita demi uang, kita membuat argumentasi ilmiah, yang penting nggak ketok mata, nggak ketahuan, boleh berdusta. Lewat data. Ya, hati-hati dengan membaca data. Karena selama ini, seluruh orang selalu berbicara dari data yang saya baca. Saya baca tapi saya tidak kenal orangnya. Saya tidak tahu dia ngambil dari mana. Semuanya dibodoh-bodohin, berbicara berdasarkan data, tapi dengan data itulah, karena kaidah ilmiah, mereka memainkan konsep adu domba. Jadi, si pengendali sistem itu dengan menggunakan para ahli-ahli untuk mengadu pendapat dengan kebenaran yang diungkap oleh masyarakat. Dan mereka akan selalu menang, karena mereka mempunyai perangkat-perangkat yang diberikan kewenangan untuk membenarkan perbuatan mereka yang tidak benar. Gitu.